alam dan manusia, pengaruh terhadap kelangsungan hidup, ekonomi, sosial dan budaya. Nah, perlu kita ketahui ya, anak-anak, sebelum kita melanjut ke materi ini, anak-anak perlu tahu tentang apa itu Asia Tenggara. Ada berapa itu Asia Tenggara? Ada berapa negara di Asia Tenggara? Sehingga sebelum kita lanjut, kita bisa memahami apa yang tadi sudah disampaikan tadi. Bicara kawasan Asia Tenggara atau regional itu adalah kawasan atau wilayah. Regional itu semacam wilayah atau kawasan. Regional kawasan Asia Tenggara. Nah, perlu ada yang ketahui bahwa lihat bukan di buku dalam utara yang tentang ya. Nah, ini Asia Tenggara. Asia Tenggara ini. Ini Asia Tenggara. Yang pertama itu Myanmar, Thailand, terus Kamboja, Singapura, Indonesia, terus Laos, Vietnam, Myanmar, Filipina, Brunei Darussalam. Sebelum kita mengetahui negara-negara Asia Tenggara atau kita masuk lebih dalam, kita harus mengenal negara-negara yang tadi disebutkan. Nah, apa itu Asia Tenggara? Dalam bahasa Inggrisnya itu Association of Southeast Asian. Boleh ulang? Association, kan? Oke. Nah, itu berdirinya pada tanggal berdirinya pada Association of Southeast Asian ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Di Bangkok itu ibu kotanya Thailand. Bangkok itu ibu kotanya Thailand. Itu. Nah, di Bangkok yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri. Ah, ini bisa lihat ini ya. Bisa boleh sih? Pendiri-pendiri beserta tokoh gagasan top yang mendirikan Asia Tenggara ini. Pertama dari Indonesia. Pertama Indonesia itu dengan tokoh Adan Malik. Sedangkan yang kedua Malaysia dengan Tun Abdul Razak. Dan ketiga Filipina dengan tokohnya itu Narcios Ramos, dan keempat Singapura yang punya tokoh pendirinya itu Raja Tan. Sedangkan yang kelima itu Thailand dengan tokoh pendirinya itu Thaknat Rombat. Oke, lanjut. Tadi kita berbicara mengenai negara-negara dan pendiri Association of Southeast Asian Nation itu, Asia Tenggara itu. Nah, perlu kita ketahui ketika kita berbicara mengenai kawasan Asia Tenggara, perlu kita ketahui bahwa latar belakang berdirinya Asia Tenggara, latar belakangnya, kenapa negara ini mesti didirikan, kenapa organisasi ini didirikan gitu. Nah, poin pertama adalah situasi dan kawasan tersebut pada tahun 1960 rawan konflik karena perebutan pengaruh ideologi negara besar dan konflik antara negara di kawasan yang dapat mengganggu kestabilan kawasan sehingga dapat menghambat pembangunan. Ini latar belakang berdirinya ASEAN ini. Pak jelaskan ulang latar belakang ini kenapa mendirikan Asia Tenggara. Ini karena situasi di kawasan Asia Tenggara pada tahun 1960 ini rawan konflik karena perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antara
negara di kawasan yang dapat mengganggu kesadaran kawasan sehingga dapat menghambat pembangunan. Yang kedua, adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, stabil, dan sejahtera. Jadi itu latar belakang berdirinya ASEAN. Paham? Berbicara mengenai latar belakang atau berdirinya ASEAN, kita perlu mengetahui bahwa tujuan daripada ASEAN itu apa, seperti apa. Tujuan daripada ASEAN, Association of Southeast Asia itu, tujuannya itu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pembangunan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama-sama dalam semangat kesamaan dan persahabatan. Jadi berbicara mengenai tujuan terus apa tadi latar belakang berdirinya ASEAN ini. Jadi mereka punya planning ke depan itu kayak semacam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Terus yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Kita jelaskan jelaskan regional dalam kawasan atau wilayah regional. Iya sih. Kata jelaskan terlalu cepat atau udah dipahami atau gimana? Oke, lanjut yang poin kedua itu meningkatkan perdamaian. Tujuan dari ASEAN ini meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan yang jelaskan lagi. Regional itu adalah kawasan atau wilayah. Regional dengan jalan menghormati keadilan dan tata tertib hukum dalam hubungan antar negara di kawasan Asia Tenggara, serta memenuhi prinsip-prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, saling memberikan bantuan. Perhatikan di buku itu baik-baik. Perhatikan. Terus yang keempat, memberikan bantuan dalam bentuk sarana, pelatihan, dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Yang kelima, kerjasama secara efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah komunikasi serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang keenam, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Yang ketujuh atau yang terakhir, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan yang serupa dan menjaga segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara erat. Itu adalah tujuan daripada terbentuknya Asia Tenggara ini. Ini kita berbicara mengenai tujuan atau latar belakang berdirinya Asia Tenggara, perlu kita ketahui bahwa ada prinsip-prinsip utama Asia Tenggara. Prinsip utama yang akhirnya ASEAN ini. Yang pertama adalah saling menghormati. Jadi prinsip-prinsip ini akan tertuang ketika hari ini adik-adik atau anak-anak mungkin mempunyai teman-teman dari luar negeri, atau bisa jadi ada yang sekolah di luar negeri, atau selesai dari SMP ini bisa sekolah di luar negeri, atau nanti bisa kesana ke sini mencari apa itu. Terus satu yang kita kembali ke prinsip utama ASEAN atau Asia Tenggara ini, saling menghormati. Ada nggak di buku? Coba dicari. Ada nggak? Oke, saling menghormati,
Terus yang kedua, kedaulatan dan kebebasan domestik tanpa adanya campur tangan dari luar, non intervensi. Terus menyelesaikan, yang keempat, menyelesaikan perbedaan antara sengketa dengan cara damai. Yang kelima, menghindari ancaman dengan penggunaan kekuatan senjata. Yang ketujuh atau yang keenam, kerjasama efektif antara anggota. Oke. Jadi perlu anak-anak ketahui bahwa pembentukan komunitas ASEAN Tenggara, ASEAN Association of Southeast Asia ini 2015 berlandaskan tiga pilar bentuk komunikasi Asia Tenggara 2015 berlandaskan tiga pilar. Yang pertama, ada tiga pilar. Yang pertama, komunitas keamanan ASEAN atau dalam bahasa Inggrisnya ASEAN Political Security Community. Yang kedua, komunitas ekonomi ASEAN. Ada sih? Ada tiga pilar itu. Yang kedua, komunitas ekonomi ASEAN atau dalam bahasa Inggrisnya ASEAN Economic Community. Yang ketiga, komunitas sosial budaya atau dalam umumnya ASEAN Social Cultural Community regional Asia Tenggara. Yang perlu kalian ketahui bahwa Asia Tenggara merupakan bagian dari benua Asia. Secara astronomi Asia Tenggara terletak antara 28 berapa? Itu berapa? Asia Tenggara. Regional itu kawasan ya. Regional apa? Ada sih? Ada. Tidak ada. Jadi secara astronomi Asia Tenggara terletak pada 28 derajat bintang utara, ingatan tegak, terus sampai 11 derajat bintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, Asia Tenggara juga dikenal sebagai ASEAN Association of Southeast Asia, tadi sudah dijelaskan juga, atau bernama atau dia punya nama yang lain itu bernama Perbara atau Persatuan Perbara. Nama selain dari Association of Southeast Asia itu ada namanya juga, nama lain selain itu juga Perbara atau singkatannya itu Perbara yang artinya Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Persatuan Bangsa Asia Tenggara. Next. Yes, berbicara mengenai kawasan Asia Tenggara, perlu kita ketahui bahwa